Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan manusia dengan tepat. 2. Dengan kegiatan mengamati gambar gerak tari, siswa dapat menyebutkan properti tari yang digunakan dengan benar. 3. Dengan kegiatan menulis tentang tanggung jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian tanggung jawab dengan tepat. 4. Dengan kegiatan membaca pantun, siswa dapat mengetahui isi pantun dengan tepat. Perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, ayo kita membaca bersama-sama. Buka buku kalian, buku tema 4, halaman 81. 4 faktor yang memengaruhi kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Buat apa banyak harta, tetapi badan kita sakit? Ada juga yang mengatakan, health is not everything, but without health, everything is nothing. Memang, kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Saat sakit, kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat yang mahal, waktu produktif kita juga akan terbuang percuma. Kita yang biasanya per jam dibayar Rp100.000, maka dalam 1 hari saja sudah Rp2.400.000 uang yang seharusnya kita dapatkan akan terbuang percuma. Kalau kita sakit selama sebulan, berapakah uang yang seharusnya masuk ke tabungan kita itu hilang begitu saja? Menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku yang memiliki pengaruh cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi. 1. Faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan, diare, dan lain sebagainya. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut.
dan masih banyak perilaku atau kebiasaan yang berpengaruh terhadap kesehatan. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan yang kumuh atau kotor. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. 3. Faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi dan mempunyai kompetensi di bidangnya dalam pelayanan hingga tingkat pelosok desa. 4. Faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Semakin besar resiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit turunan perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan. Upaya yang dilaksanakan harus komprehensif, mencakup upaya preventif atau promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh. Untuk lembar kerja 1, berdasarkan bacaan tadi, buatlah kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan manusia. Tuliskan dalam buku tugas kalian. Anak-anakku, menari merupakan kegiatan menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Dalam menari kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Pada tema sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai pola lantai. Ada yang lurus, ada yang melengkung, dan sebagainya. Pada pembelajaran 2 di subtema ini, kamu juga sudah mengenal tentang properti tari. Coba cari tahu kembali mengenai pola lantai dan properti tari. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gerak 1 dan gerak 2. Gerak 1 dan gerak 2 tersebut sama-sama menggunakan properti tari, yaitu panahan. Gerak 1, peserta tari menghadap ke sebelah kiri, dan gerak 2, peserta tari menghadap ke sebelah kanan. Siti dan teman-temannya menari. Mereka melakukan gerak tari dengan alat. Dari gambar tersebut, coba kita jawab bersama-sama. 1. Apa alat yang digunakan Siti dan teman-temannya untuk melakukan gerak tari? Pintar sekali. Yang digunakan adalah panahan. Bagaimana Siti dan teman-teman menggerakkan propertinya? Ya, seperti tadi kalian lihat. Pada gerak 1 menghadap ke sebelah kiri dan pada gerak 2 menghadap ke sebelah kanan dengan pola lantai yang bisa anak-anak lihat. Anak-anakku, ingatkah kalian dengan arti tanggung jawab?
Pernahkah kalian diberi tugas? Apakah kalian bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadamu? Apa wujud tanggung jawabmu atas tugas itu? Coba tuliskan jawabanmu di kolom berikut ini. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar dua anak dan pantun yang ada. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakkan badan supaya kita tak pernah sakit. Hitam legam, burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Oke lah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Untuk lembar kerja 3, tahukah kalian apa isi pantun yang diucapkan oleh Udin dan Edo tadi? Tuliskan isi pantun tersebut dalam kolom berikut ini. Anak-anakku, hari ini kita sudah belajar tentang 4 hal, yaitu 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan manusia. 2. Menyebutkan properti tarif. Yang ketiga, menjelaskan pengertian tanggung jawab. Dan yang keempat, mengetahui isi pantun. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.